Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS tahun 2024 bersama saya, Venesia Simanjunta. Pada video kali ini, kita akan membahas tes karakteristik pribadi, teknologi informasi, dan komunikasi. Teman-teman, jangan lupa simak videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita belajar terlebih dahulu apa sih itu TKP dengan tema teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TKP dengan tema teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk menguji apakah peserta tes mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini teknologi informasi sangat dibutuhkan ya teman-teman, makanya dalam tes CPNS ini merupakan salah satu tes yang diujikan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Maksudnya di sini adalah teman-teman bagaimana penggunaan alat-alat teknologi informasi yang semakin berkembang ya, seperti laptop, gadget sekarang ini. Kemudian bagaimana kita memanipulasi dan mengelola informasi. Nah, kemudian sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Jadi bagaimana tadi si alat bantu itu kita gunakan untuk mentransfer informasi seperti pengiriman surat dari Gmail, mentransfer data-data dari pekerjaan kita, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Misalnya dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang dokumen penting Anda bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda, opsi A, menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Teman-teman, kenapa opsi C? Opsi C dengan poin tertinggi yaitu poin 5, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja, menunjukkan bahwa kita adalah seorang ASN yang profesional karena kita dapat mengakses data-data pekerjaan kita di mana saja. Kalau untuk opsi D, walaupun kita sudah menyimpan dokumen di dalam hard disk, kita bisa saja lupa membawa hard disknya. Kemudian untuk opsi A, menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa, ini juga kurang efisien, dan opsi B selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Ini juga tidak efisien karena bisa saja kita lupa membawa dokumennya. Dan untuk opsi E ini tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan, menunjukkan bahwa kita tidak kreatif dan tidak mampu bekerja menggunakan teknologi informasi yang ada. Jadi untuk opsi C poinnya 5, D poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan E poinnya 1. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang kedua. Berita di stasiun-stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Hal ini membuat saya menjadi A. Tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi buruk seperti itu tidak perlu dipercayai. Opsi B. Susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan yang berat. Opsi C. Depresi karena inflasi erat kaitannya dengan harga barang. Opsi D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Opsi E. Pasrah dengan keadaan karena yang akan terjadi biarlah terjadi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi D. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Karena apa? Walaupun ini hanya berita dan merupakan prediksi, kita tetap harus berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Jadi poin tertinggi ada pada opsi D ya teman-teman. Kemudian untuk opsi A ini kurang tepat, tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi buruk seperti itu tidak perlu dipercayai.
kita tetap juga harus berhati-hati dalam membelanjakan uang. Jadi kita tidak boleh boros karena berita yang terjadi saat ini akan terjadi inflasi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian opsi B, C, E juga ini kurang tepat karena di sini belum terjadi tapi kita sudah memikirkan. Jadi tidak tepat ya jawabannya teman-teman. Poin yang paling tinggi ada pada opsi D yaitu poin 5. Kemudian ada opsi B, C, E, 4, 3, 2, dan A, 1 karena tidak mempercayai prediksi tersebut ini juga kurang tepat. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi inflasi. Opsi D, berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang adalah poin tertinggi. Kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah A. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. B. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. C. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. D. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. E. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Teman-teman, coba jawab dulu ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Kenapa opsi B? Karena suatu perubahan dari kebijakan di tempat kerja kita itu akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Misalnya, terjadi perubahan cara mengisi absen menggunakan smartphone. Jika di dalam komunitas ini, pekerjaan ini adalah orang-orang muda, ini merupakan hal yang sangat tepat digunakan. Namun jika berisi komunitas yang sudah lanjut usia, maka hal ini merupakan kurang tepat dalam efektivitas mengisi absen. Jadi, hal yang paling tepat di sini adalah opsi B. Dari pekerjaan itu tergantung dari jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Untuk opsi A, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Memang benar, namun kurang tepat. Opsi C, stabilitas dalam bekerja lebih penting. Ini juga kurang tepat. Jika stabilitas kita tetap bekerja memang, namun jika tidak terjadi perubahan, pasti akan tetap seperti itu saja. Opsi D, perubahan adalah sesuatu yang pasti. Ini kurang tepat juga. Dan opsi E, perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Ini merupakan opsi yang sangat tidak tepat karena dengan adanya perubahan dari ide-ide itu akan menghasilkan sebuah dampak yang negatif maupun positif yang dapat kita telaah masing-masing di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B dengan poin 5. Dan opsi A dengan poin 4, opsi D poin 3, opsi C poin 2, dan opsi E poinnya 1. Kita masuk ke latihan soal yang keempat. Saat akan mengantarkan surat kepada suatu instansi yang bekerja sama dengan perusahaan, saya menyadari surat tersebut rusak dan terkena tumpahan minuman. Opsi A, panik karena surat tersebut telah ditunggu. B, segera mencetak surat baru. C, tetap memberikan surat tersebut dan berpura-pura tidak tahu. D, tidak jadi memberikan surat tersebut. Dan opsi E, meminta maaf dan menjelaskan pada pihak instansi dan meminta waktu untuk menyiapkan surat baru. Teman-teman jawab terlebih dahulu. Opsi yang paling tepat adalah opsi B, segera mencetak surat baru. Karena apa? Surat tersebut telah rusak dan terkena tumpahan minuman. Jadi, hal tanggap dan pemanfaatan teknologi informasi yang paling tepat pada jawaban soal ini adalah opsi B, segera mencetak surat baru. Untuk opsi A, panik karena surat tersebut telah ditunggu, ini tidak tepat ya teman-teman, karena panik hanya akan menambah beban kita dan membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal. Dan untuk opsi C, tetap memberikan surat tersebut dan berpura-pura tidak tahu, ini juga tidak tepat karena surat tersebut telah rusak dan terkena tumpahan minuman. Sebagai seorang ASN yang profesional, kita harus memberikan surat dengan kondisi yang baik. Kemudian untuk opsi D, tidak jadi memberikan surat tersebut, ini opsi yang paling tidak tepat. Karena apa? Tugas kita adalah mengantarkan surat kepada suatu instansi. Sebagai profesional, kita harus mengantarkan surat tersebut dengan mencetak surat baru. Kemudian opsi E, meminta maaf dan menjelaskan pada pihak instansi. Kita lihat di sini, meminta maaf dan menjelaskan dan menyiapkan untuk surat baru. Berarti ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak segera. Jadi opsi E juga tidak tepat. Jadi poin tertinggi ada pada opsi B, poinnya 5, E 4, opsi C
C3, A2, dan D1. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kelima. Seorang rekan kerja yang baru di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya, A, mengajarinya cukup sekali saja, B, mengajarinya dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan, C, mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar, D, memintanya agar belajar sendiri, E, memintanya dengan tegas agar belajar sendiri, karena itulah inti tanggung jawab. Teman-teman sudah mengetahui jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Mengajarinya dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Kenapa opsi B? Kenapa bukan opsi E? Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri. Kita lihat ya teman-teman pada soal, rekan kerja yang baru sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Pada soal ini memang rekan kerja ini belum mengetahui karena dia baru bekerja. Jadi hal yang kita lakukan adalah mengajarinya dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Sembari kita mengajari, kita juga menyarankan agar dia dapat belajar sendiri melalui buku-buku yang dapat meningkatkan profesional pekerjaan. Jika kita memilih opsi E, memintanya dengan tegas agar belajar sendiri, karena itulah inti tanggung jawab ini tidak tepat ya teman-teman. Karena memang itu tanggung jawabnya, namun kita harus tetap memberikan pelajaran karena dia merupakan rekan kerja yang baru bekerja. Untuk opsi A, mengajarinya cukup sekali saja juga tidak tepat. Opsi C, mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar, ini juga tidak tepat ya teman-teman. Dan opsi D, memintanya agar belajar sendiri, ini menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang egois. Jadi, sembari di soal ini memanfaatkan bagaimana teknologi informasi, penyampaian informasi, di sini juga kita dilihat bagaimana profesional kita dalam bekerja. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi B, mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat meningkatkan profesional dalam bekerja. Opsi B, poinnya 5, A 4, C 3, D2 dan E1. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang ke-6. Kantor mengharuskan seluruh pegawai untuk melakukan laporan secara langsung melalui web kantor. Sementara saya terbiasa membuat laporan menggunakan laporan manual. Saya akan opsi A, tetap membuat laporan secara manual. B, meminta bantuan teman untuk membuat laporan saya melalui web. C, meminta kebijakan atasan untuk dapat tetap membuat laporan secara manual. D, berhenti membuat laporan karena merasa tidak mampu. Dan opsi E, belajar untuk membuat laporan secara langsung melalui web. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, belajar untuk membuat laporan secara langsung melalui web. Pada soal ini kita dilihat bagaimana kita menyesuaikan diri menggunakan teknologi informasi yang terbaru. Jadi hal yang paling tepat adalah opsi E. Jika opsi E tetap membuat laporan secara manual, hal ini menunjukkan bahwa kita bukan seorang ASN yang profesional yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Opsi B, meminta bantuan teman untuk membuat laporan saya melalui web. Ini juga menunjukkan kita bukan ASN yang profesional karena kita meminta bantuan teman dan tidak mau berupaya sendiri. Untuk opsi C juga tidak tepat, meminta kebijakan atasan untuk dapat tetap membuat laporan secara manual. Kita tidak mampu membuat perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi opsi E poinnya 5, opsi B poinnya 4, opsi A 3, C 2, dan D 1. Kita masuk ke latihan soal yang ke-7. Setelah hujan deras, beberapa titik lampu sekitar rumah saya padam karena tersambar petir. Hal ini cukup mengganggu aktivitas warga sekitar di malam hari. Sebagai seorang yang tidak terlalu memahami tentang kelistrikan, hal yang saya lakukan adalah A, berusaha memperbaiki sendiri semaksimal yang saya bisa. B, memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan. C, melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi. D, membiarkan saja sampai masalah tersebut teratasi dengan sendirinya. E, mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama memperbaikinya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan. Karena apa teman-teman? Di soal sudah dijelaskan bahwa seseorang yang tidak terlalu memahami tentang kelistrikan. Jika kita memilih opsi A, berusaha memperbaiki sendiri, maka itu tetap tidak akan memberikan hasil yang optimal. Jadi opsi yang
yang paling tepat B. Dengan memanggil tukang listrik, maka masalah akan terpecahkan. Untuk opsi C, melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan. Di sini kita menunda ya teman-teman, melapor kepada ketua RT. Padahal di sini listriknya sudah padam ya dan mengganggu aktivitas di sekitar malam hari di sekitar rumah warga. Nah, jika opsi D membiarkan saja, berarti kita di sini adalah seseorang yang tidak peduli lingkungan dan tidak memperhatikan bagaimana sekitar kita. Dan opsi E mengajak warga sekitar rumah untuk bersama-sama memperbaikinya. Ini merupakan opsi yang tepat, namun hal ini sama dengan opsi C, jadi menunda pekerjaan. Hal yang paling tepat dan yang paling tanggap kita lakukan adalah dengan memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan. Jadi opsi B dengan poin 5 dan opsi A poin 4, opsi C 3, opsi E 2 dan opsi D 1. Kita masuk ke latihan soal yang ke-8. Tahun ini kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa dengan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan, A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami. B. Membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya. C. Meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. D. Meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. Dan opsi E. Membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya dengan program baru. Nah teman-teman, lagi-lagi kita dihadapkan soal menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi kata kuncinya kita harus dapat menyesuaikan diri ya jika dihadapkan dengan soal seperti ini. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. Poinnya 5. Kenapa bukan opsi A, membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai, yang penting bisa dipahami. Ini tidak tepat ya teman-teman, karena di sini mengharuskan semua laporan dalam bentuk yang berbeda. Jika kita buat dengan program yang kita kuasai saja, ini menunjukkan kita tidak dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Nah, untuk opsi C, ini yang paling tepat. Opsi B, membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya juga tidak tepat. Opsi D, meminta bantuan teman untuk membuat laporan. Ini menunjukkan kita tidak profesional karena kita mengalihkan pekerjaan kita kepada rekan kerja kita. Dan opsi E, membuat laporan dengan program yang saya kuasai dan meminta bantuan untuk mengalihkan program terbaru juga tidak tepat karena di sini kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan sendiri dan mengalihkan pekerjaan kepada teman kita. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi C, meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut. Dengan poin 5. Kita masuk ke latihan soal yang ke-9. Saya harus melaporkan pekerjaan dengan cepat dan komputer kantor yang biasanya saya gunakan untuk membuat laporan mati, sehingga yang tersedia hanya sebuah laptop baru yang penggunanya belum saya kuasai. Yang saya lakukan adalah A. Membuat laporan secara manual dan meminta orang yang bisa menggunakan laptop tersebut untuk mengalihkannya dalam bentuk laporan yang saya butuhkan. B. Segera memperbaiki komputer saya supaya bisa mengerjakan laporan. C. Meminta orang untuk mengerjakan laporan saya. D. Berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Dan E. Menunda pembuatan laporan sampai komputer saya dibutuhkan oleh kantor. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Ini merupakan opsi yang paling tepat ketika kita dihadapkan suatu masalah dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi opsi yang paling tepat opsi D dengan poin 5. Untuk opsi A ini tidak tepat ya teman-teman. Membuat laporan secara manual dan meminta orang yang bisa menggunakan laptop. Kita cenderung di sini mengalihkan pekerjaan kita. Opsi B, segera memperbaiki komputer. Ini kurang tepat karena akan menunda pekerjaan kita. Jadi opsi C juga, meminta orang untuk mengerjakan laporan, tidak tepat. Opsi E, menunda pembuatan laporan, ini merupakan opsi yang tidak tepat karena di sini kita harus segera membuat laporan kita dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Opsi yang paling tepat adalah opsi D, berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Kita masuk ke latihan soal yang terakhir, latihan soal yang ke-10. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang muda terprovokasi hingga berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini?
A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Teman-teman sudah jawab? Yap, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Jadi jika teman-teman berhadapan dengan soal yang memunculkan berita-berita hoaks seperti itu, opsi yang paling tepat adalah mengenali sumber berita akurat atau tidak. Jadi ketika kita menemukan berita, kita lihat dulu akurat tidak beritanya, seperti itu. Jika kita membatasi penggunaan media sosial, ini kurang tepat, karena kita harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk memanfaatkan informasi-informasi yang beredar saat ini. Opsi C, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif, kurang tepat. Opsi D, membaca saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut, juga kurang tepat. Dan opsi E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap, ini juga kurang tepat karena akan memakan waktu yang lama. Jadi opsi yang paling tepat adalah dengan melihat keakuratipan dari berita tersebut. Jadi opsi yang paling tepat mengenali sumber berita akurat atau tidaknya dengan poin 5. Kemudian opsi C dengan poin 4. Kemudian opsi A dengan poin 3. Opsi E poin 2 dan D poin 1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk TKP dengan teknologi informasi ini, intinya kita harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi informasi, namun penyesuaian diri dengan bagaimana kita tanggap dan mengerjakan pekerjaan. Tidak bisa hanya sekedar menyesuaikan diri saja, namun bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cepat. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini untuk mendapatkan soal-soal sesuai FR terbaru, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar mendapatkan terus berita-berita terbaru mengenai CPNS 2024. Terima kasih.